Bagaimana mungkin melihat Allah di dunia ataupun di akhirat? Kan sama-sama alam. Betul. Tapi tenang, Pak. Nabi itu ngomong begini, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Kenapa Nabi mengunci dengan kata seakan? Karena ada ayat yang di akhir surat Al-Kahf tadi, bahwa liqa kepada Allah itu syaratnya nggak boleh syirik. Syirik menurut ahli akidah beda dengan syirik menurut ahli tasawuf. Syirik menurut ahli tasawuf meyakini ada wujud selain wujud Allah, itu batil. Makanya yang dipandang itu dengkul atau wajah. Kalau kita mandang orang, yang dipandang apa? Wajah. Kalau kita liatin dengkul orang, marah dia, jorok kamu, ya. Coba ayatnya apa? Kullu syai'in halikun illa. Ayat terusin, Pak. Oke. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Ayatnya ada wajhullah, ada wajhu rabbika. Kalau di Quran, benar nggak? Tentang wajah. Apa beda wajhullah dengan wajhu rabbika? Itu beda. Al-Quran itu beda lafaz, sudah beda makna. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah memandang. Siapa yang dipandangnya? Dirinya, disebut wajhullah. Atau disebut dengan wajhul ahad, qul huwallahu ahad. Disebut juga dengan ilah, wajhul ilah. Setelah Allah ciptakan alam, maka Allah izinkan alam itu menjadi sarana memandang Allah, disebut wajah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil. Di saat saya memandang satu rambut ini ditumbuhkan Allah, saya sedang memandang wajhu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Gitu. Di saat Bapak lihat uban kok saya nggak bisa tahan keluarnya, saya katakan uban ini Allah yang warnai. Saya kemudian sedang memandang wajhu Rabbika. Paham? Ya? Tapi di surat Al-Insan, ketika ada orang bersedekah, memberi makan, itu untuk apa? Lafaznya apa? Orang ngasih makan, surah Al-Insan. Innama liwajhillah, innama nut'imukum liwajhillah. Itu bab tauhid. Dia hanya memberi makan karena wajhullah, wajah ahadiyah, wajah uluhiyah. Gitu. Ini cara memahaminya. Wajah di situ bukan wajah begini, Pak. Ini makhluk. Allah itu bukanlah makhluk. Maka wajah adalah sesuatu yang menghadap. Di saat saya menghadap kepada Allah, menghadap kepada ciptaan, disebut wajhur rububiyah. Menghadap kepada keesaan, disebut wajhullah. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah mau di dunia, di akhirat. Mau nggak di dunia, nggak di akhirat, nggak ada masalah. Itulah ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa? Oh, syafaat. Ya, syafaat dunia akhirat. Ya, syafaat dunia bukan nanti. Yang nanti itu disebut syafaat uzma. Nanti disebut syafaat uzma. Orang dihisap, kita nggak dihisap, itu namanya syafaat uzma. Kalau sekarang syafaat kecil-kecil, juz'i. Ya, nanti ada syafaat karena sholawat, syafaat karena sholat, dan segala macamnya. Wallahu a'lam. Tadi tentang
Ahlus sunnah itu adalah terjemahan yang sahih terhadap Islam. Aswaja itu adalah riwayat yang sahih tentang al-Islam. Coba, ini mahasiswi kan? Quran yang kalian baca riwayat siapa? Imam siapa? Imam Hafaz dari Asim. Coba ulangi. Yang kita baca nih Quran sekarang riwayat Hafaz dari Asim. Jadilah satu mushaf. Maka aliran bacaan Quran saya aliran Imam Asim, karena beliau meriwayatkan Quran dengan sahih. Ahlus sunnah itu meriwayatkan akidah lewat Imam Asy'ari, jalurnya sahih. Imam Asy'ari itu berguru ke Imam As-Saji. Imam As-Saji berguru ke Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Itu jalurnya. Mazhab kita apa di sini? Syafi'i. Imam Syafi'i tadi mazhab Syafi'i meriwayatkan pemahaman Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan kisah Nabi, kaul Nabi. Kumpulan dari semua itu diamalkan oleh para imam tasawuf, disebut sufi. Maka disebutlah thariqah mu'tabarah sahihah, karena sanadnya bersambung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa umat Islam berahlus sunnah? Karena ahlus sunnah adalah kumpulan ajaran Nabi yang sahih. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.